Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semua, sebelumnya Miss Isma akan ambil absennya dulu ya. Azalia Zafarni belum ada. Kalista Kirana, Hadir, Miss. Dinda Alika, Miss. ya. Fitria Salama. Hadir, Miss. Baik anak-anak semua, mari kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Tentang materi apa? Masih ingat? Tentang menentukan gagasan utama teks laporan hasil observasi ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi, lanjutan dari gagasan utama. Sekarang kita akan meringkas sebuah teks laporan hasil observasi. Oke, sudah muncul di layarnya? Udah, Miss. Udah ya. Kita lanjutkan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita raih hari ini yaitu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan secara lisan dan ditulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Indikator pembelajaran yaitu menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi dari pembelajaran hari ini, manfaatnya adalah kita nanti akan mampu membuat rangkuman dari sebuah teks laporan hasil observasi. Sebelum kita merangkum sebuah teks laporan hasil observasi, kita harus tahu dulu apa sih struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, strukturnya ada 3. Yang pertama namanya pernyataan umum. Pernyataan umum itu biasanya letaknya di paragraf pertama yang berisi pembukaan atau informasi umum dulu tentang hal yang akan dia sampaikan. Yang kedua ada namanya deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini berisi pembahasan lebih lengkap atau lebih mendetail tentang apa yang diobservasi. Terakhir ada namanya deskripsi manfaat. Itu biasanya letaknya di paragraf terakhir atau bagian penutup. Itu isinya tentang manfaat dari objek yang kita amati. Jadi ada 3 strukturnya, ada pernyataan umum di paragraf pertama, ada deskripsi bagian di paragraf berikutnya, dan ada deskripsi manfaat itu di paragraf terakhir ya. Jadi ini 3 struktur teks laporan hasil observasi. Bisa dipahami 3 struktur ini? Bisa, Miss. Oke, kita lanjutkan. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi ada 4. Pertama, itu sudah pernah kita pelajari tentang kata benda. Kata benda itu ada buku, meja, lemari, dan lain-lain. Kalau kedua, ada verba atau kata kerja, yaitu yang menggambarkan pekerjaan, misalnya membaca, membuka, melihat, dan lain-lain. Ketiga ada konjungsi atau kata lainnya kata hubung. Contohnya ada tetapi, kemudian, dan lain-lain. Setelah itu yang terakhir ada pronomina. Itu istilah dengan arti kata ganti ya. Jadi kalau ada nanti istilah pronomina artinya itu kata ganti. Kata ganti nama orang. Contoh mereka, dia, itu, saya, dan lain-lain ya. Kemudian nah, ini dia langkah-langkah merangkum teks laporan hasil observasi. Pertama, kita baca dulu teks itu secara keseluruhan. Setelah kita baca secara keseluruhan, barulah kita tandai atau kita catat mana yang merupakan gagasan utama dari setiap paragrafnya. Seperti yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu kan, menentukan gagasan utama.
Nah, nanti kalau udah dapat gagasan utama dari setiap paragraf itu, baru kita gabungkan dia dengan bahasa kita sendiri menjadi sebuah ringkasan ya. Jadi ringkasan itu merupakan gabungan dari seluruh paragraf utama, gagasan utama dari setiap paragraf. Sini ada 2 paragraf. Nah, coba Jihan coba bacakan paragraf pertama, Jihan. Iya, ringkasannya berarti itu gabungan dari gagasan utama paragraf 1 dan paragraf 2. Jadinya seperti ini. Nah, masker wajah memiliki banyak fungsi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu, kita tambah kata hubung. Oleh karena itu, gunakan masker wajah yang sesuai dengan manfaat yang ingin kita peroleh ya. Oke. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Miss. Amin. Ya, oke. Nah, inilah kira-kira contoh bagaimana kita membuat ringkasan. Jadi kita gabungkan gagasan utama dari setiap paragraf. Sudah ketemu ya? Coba kita hitung berapa paragraf di dalam teks berjudul pupuk organik itu. Coba dihitung berapa paragraf yang ada di sana. 4 paragraf ya. Nah, 4 paragraf. Nah, berarti tugas kita 5 atau 4? Oh iya, 4 ya. Berarti yang di halaman 99 itu masih sambungan dari 98 ya. Oke, berarti ada 4 paragraf. Nah, tugas kita setelah ini menuliskan rangkuman teks laporan hasil observasi berjudul pupuk organik itu. Caranya dengan kita cari dulu gagasan utama dari masing-masing paragraf, kemudian kita gabungkan semuanya menjadi sebuah ringkasan. Nanti tugasnya dikerjakan di buku latihan dan dikirimkan ke WA Miss Isma paling lambat jam 9 malam nanti. Bisa dipahami tugasnya? Bisa, Miss. Oke, bisa ya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran minggu depan kita coba baca di buku ini tentang materi unsur buku fiksi dan non-fiksi. Ini akan kita lanjutkan minggu depan, jadi dibaca dulu ya. Nah, sekarang mari kita tutup pembelajarannya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.